perkataannya adalah ketidakbutuhan terhadap manusia. Surat malaikat Jibril, sebutkan untuk kamu, karena sesungguhnya kamu akan ke akhirat. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan terpisah dengannya. Sekitar 400 alumni apa terlatih terlibat pengetahuan baru sekitar 20 orang terus. Nah ini yang harus tahu kita. Dari 400 itu yang terlibat pengetahuan Indonesia dengan baru 20. Yang Bali itu baru 400, diantaranya 10 orang Bali itu. Nah seperti itu Mas. Jadi latar belakang tentang organisasi kami sudah latar belakang gimana kami belajar hingga bisa melakukan pengeboman juga tujuan. Nah, kami ini punya dua tujuan. Satu tujuan jangka panjang, yang kedua tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang itu apa? Yaitu untuk mendirikan negara Islam atau negara yang negara ini 100% itu jangka panjang. Artinya sebagai tujuan jangka panjang, ideologi dan pemikiran NII-nya itu masih memang kelanjutan. Iya kelanjutan. Nah kemudian yang tujuan jangka pendek yaitu melakukan dia dalam artian terhadap pihak-pihak yang kami anggap sebagai musuh. Itu sehingga begini, sehingga orang itu tahu, loh apa hubungannya ngomong dengan negara dengan tujuan negara itu. Jadi pengeboman yang kami lakukan itu pun belum tujuan yang dicapai oleh banyak orang yang belum. Artinya bom itu bukan tujuan. Belum. Walaupun ada tujuannya bahwa ya itu menjadi tujuan yang jangka pendek, tetapi untuk sini sampai sekarang jamaah Islamiyah itu kan begini Mas, jamaah Islamiyah itu bagian daripada Darul Islam atau DIY. Nah, yang melakukan aksi-aksi ini kami ini jamaah Islamiyah. Itu jadi kami melakukan pengeboman itu bukan program jamaah Islamiyah, tapi program oknum jamaah Islamiyah. Siapa itu? Yaitu dimotori oleh Oklan dan sebagai senior saya di Alta. Nah, pengeboman yang dilakukan pun belum ke arah untuk menciptakan negara Islam ini belum. Baru mensikapi beberapa kejadian. Jadi tujuan sebenarnya bom di Bali waktu itu. Nah, itu nanti benar. Jadi pertama yang kami lakukan ketika bulan Agustus di tahun 2000 menyerang yang di gereja bukan menyerang Dubes Filipina Indonesia di dalam itu pertama yang kami lakukan. Kenapa kami menyerang? Kenapa kami menyerang Dubes Filipina? Karena peperangan kami setelah Afghanistan kami tutup kan ada di Filipina dan kami di Filipina itu kami berperang bersama Mujahidin Moro dengan pemerintah Filipina. Karena kita punya hubungan kami sudah hantem gitu jadi jaga. Karena itu ada tinggi ya, enggak ada itu. Kami bersama mereka di kami. Yang kedua untuk beberapa kota, di beberapa gereja di tahun 2000 itu serentak. Karena apa? Timnya kami juga. Iya sama. Gitu. Itu adalah mensikapi karena kerusuhan Andor zaman itu. Ada yang tidak bergerudo gitu. Ya yang rendah. Tapi saya kebagian di Jawa Timur punya 3 pos.
Enggak dulu ya? Masa Satu memang karena pemberitaan waktu itu nggak terlalu seperti sekarang. kemudian itu hanya untuk peringatan. Nah, bayi mendatangi kami waktu itu kami ketemu di Surabaya. Dia katakan kalau umat Kristen oknum atau umat Kristen bisa menyerang umat Islam ketika hari raya Idul Fitri tahun 99 jadi kenapa kita nggak bisa memberi peringatan kepada mereka? Ya, tujuannya balas dendam. Nah, itu pokoknya kalau katanya ya balas dendam. Tetapi ini bukan untuk membunuh mas, hanya peringatan untuk Idul Fitri. Nah, kemudian April Senin saya nggak terlibat. Nah, April Senin itu banyak yang katanya itu operasi Cilegon. Bukan. Jadi memang masih satu tim ini. Iya, dari kawan di Jakarta, cuma pelakunya ini kawan dari Malaysia. Kalian tahu ceritanya kenapa meledak duluan. Jadi kawan Malaysia itu masih paling ke Malaysia. Yang lebih duluan daripada Indonesia. Iya. Nah itu untuk apa? Sebetulnya mau ngebom para pendeta yang mau pertemuan di tingkat atas. Ya, karena kerusuhan Ambon sama khusus. Jadi maunya itu masuk ke sana di jalan. Tapi karena pakai tentang Malaysia lebih duluan yang seharusnya terpusat kemudian. Kemudian berikutnya 2002. Sebelum 2002. Artinya setiap rentetan bom itu memiliki tujuan, dan tujuan itu ada makna simbolik, misalnya Filipina untuk itu ya, iya itu, ya kan? Yang gereja itu juga untuk peringatan datang Ambon sama Poso. Atrium juga itu. Nah, Nah, karena semuanya memiliki tujuan, saya tanya 2002 Bali peringatan apa? Nah, Bali. Jadi Bali itu tujuannya adalah untuk membalas Amerika karena menyerang Afghanistan pasca runtuhnya itu tahun 2000. Amerika. Kenapa harus di Bali? Nah, ini nanti ini protes saya juga. Ya, kembali lagi bahwa kita ini nggak peduli sama NKRI. Tapi di Indonesia ya, kalau di Indonesia nya, karena kami ini penerus RI. Makanya melakukan pengosongan sertifikasi wisata kami. Kenapa di Bali? Karena apa? Membalas Amerika ini dulu yang ada yang paling banyak adalah kita ini. Itu sudah dipikirkan. Karena dimungkinkan boleh di Bali orang Amerika atau itu Amerika. Kenapa nggak kedubes Amerika? Nah, belum. Kepikiran. Iya, karena kedubes Filipina juga. Kemungkinan pada waktu itu kedubes ini lebih diketati lagi kan. Belum, ini maksudnya masih mulai serang sih? Iya, waktu itu kan. Waktu itu. Ya, Udah, oke, sekarang Bali. Nah, gini. Saya sendiri, saya akhirnya buat yang terlibat itu nggak seperti itu. Karena apa? Tapi rentetan sebelumnya Pak Ustadz Ali ikut. Ya ikut. Yang dari bom gereja. Filipina itu bomnya dari saya. Yang rangkai. Yang rangkai itu teman di Jakarta. Tapi bomnya dari saya, yang punya dari saya. Itu bom gereja, cuma Jakarta saya 2 gereja. Itu peringatan ya, peringatan. Jadi walaupun kita teroris tetap aja ada hati nurani. Kamu itu kan hanya peringatan katanya. Makanya saya korban ya, nggak ada korban. Korbannya di gereja itu. Oke. Nah, banter satu itu meninggal di sana. Yang di sana. Bukan di Mojokerto. Di Mojokerto. Iya. Yang banter kamu itu. Di dekat gereja Ebenezer. Bom itu kan begini mas, ceritanya bom itu kami buat bom 2. Bom kado Natal. Seperti kado begini 2,5 kilo isinya. Kemudian yang kedua bom tas dinding 5 kilo. Itu kami kasih selisih 2 menit. Jadi yang bom kado itu meledak jam 8.30, itu bom tas meledak 8.32 menit. Ketika yang kado ini meledak kan, apakah mengumumkan masyarakat supaya menjauhi barang-barang yang mencurigakan. Nah, kawan banter itu mungkin keinginannya, wah itu ada tas mencurigakan, mau saya ambil supaya enggak dekat dengan gereja. Pas kena dulu. Nah, itu penting. Tapi begini, dulu teman-teman itu melakukan bom di gereja itu bukan karena menganggap yang berbeda itu sebagai musuh. Bukan. Cuma sebagai peringatan. Berbeda, misalnya hari ini mereka memang melakukan bom di gereja itu karena dia kafir yang harus dibunuh. Iya.
Ya bedanya begitu ya. Bedanya di situ. Makanya selalu saya sampaikan, jangankan sekarang mas, ketika itu kembali ketika ngejak kami sudah saya protes. Loh kita kan nggak boleh dalam perang jihad itu apa menyerang tempat-tempat ibadah. Maka kembali, ya, bagaimana nggak boleh di beberapa gereja di Ambon untuk memobilisasi massa ketika kerusuhan Ambon. Itu Maluku Tenggara terjadi digunakan sebagai apa memobilisasi massa dan tempat persembunyian senjatanya orang Kristen. Tapi orang bangsa waktu itu kan bisa kok. Bukan di mana-mana. Bukan di mana-mana. Akhirnya diputus oleh Bali bahwa yang penting itu masalah hukum tanggung jawab. Kan gitu. Nah seperti itu. Kami itu nggak ngawur. Makanya sebagai orang walaupun teroris punya hati nurani. Begitu saya masuk ke Allah baik ini sama aja kan.